Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial uh, bagaimana caranya untuk menghitung hari efektif atau minggu efektif dan bagaimana caranya untuk menuangkannya ke dalam program semester. Baik, yang harus kita siapkan adalah kalender pendidikan, kemudian jadwal, terus apalagi program semesternya dengan program semester mana? Ini. Saya ambil yang kelas 5 ya, program semester. Ya, kita lihat yang ini program semester. Oke. Setelah semuanya lengkap, maka kita akan mulai dengan menghitung jumlah jam per semester dulu untuk muatan pelajaran. Kita hitung jumlah jam. Ini kan kelas 5. Saya buat kelas 5, kemudian mapel apa, kemudian jumlah jam per minggu, kemudian jumlah jam per semester. Nah, misalnya ini kita mulai dengan misalnya apa? PPKN, kemudian bahasa PPKN, bahasa Indonesia, matematika, kemudian apa lagi ya? PJOK, SBD, seni budaya. Oh, di sini IPAS ya, IPAS. Bagi yang kelas 5 ada IPAS, bagi kelas 1 2 itu tidak ada IPAS. Nah, sekarang kita lihat jumlah jam per minggu untuk PKN itu berapa. Kita lihat saja kalau ada sudah buat jadwal, kita lihat di jadwal. Kita lihat di jadwal ini. Untuk PKN di jadwal itu 1 2 3 4 jam per minggu. Kemudian bahasa Indonesia 1 2 3 4 5 6 jam per minggu. Matematikanya 1 2 3 4 5 jam per minggu. IPAS-nya 1 2 3 4 5 jam per minggu. Seni budayanya 1 2 3 jam per minggu. Oke, ini yang per minggunya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung jumlah jam yang per semesternya? Untuk menghitung itu, kita lihat kalender pendidikan. Kita buka kalender pendidikannya ini. Oke, nih. Di kalender pendidikan itu biasanya itu dinas pendidikan sudah hitung untuk hari efektif. Oh, ini, ini nih, kemana? Ini. Hari belajar sekolah semester ganjil dimulai dari tanggal 14 Juli sampai dengan 28 November 2025. Hari belajarnya adalah 99 hari. Ini mereka hitung 99 hari. Kita tulis di sini, kita ketik sini 99 hari ya. 99 hari. Nah, kita konversi yang hari ini, kita konversi ke minggu. Itu berapa minggu? Maka 99 hari ini kita bahagi satu minggu kan 7 hari. Ya, ini kita bagi 7. Hasilnya berapa? Jadi 14,14. Berarti kalau kita bulatkan 14 minggu ya. Nih, kita bulatkan 14 minggu. Nah,
14 minggu ini kita kalikan dengan jumlah jam per minggu di setiap mata pelajaran. Ya. Kita mulai dengan PKN. PKN itu 4 jamnya, 4 jam per minggu itu kita kali dengan 14 jam. Ya, 14 minggu ya. Jadi 4 jam kita kali dengan 14 minggu. Jadi hasilnya 56,57. Nah, bulatkan. Kita bulatkan menjadi hasilnya jadi 57 jam per semester. Berikut, bahasa Indonesia juga seperti itu. Bahasa Indonesia 6 jam per minggu kita kali dengan 14 minggu. Kemudian, ini kita bulatkan. Kita bulatkan jadi 85. Matematika seperti itu. 5 jam kita kali dengan 14 minggu. Ini pas 5 jam kali dengan 14 minggu. Kemudian SBDP 3 jam kita kali dengan 14 minggu. Ini kita bulatkan, nanti kita bulatkan. Nah, ini. Jadi kita sudah dapat untuk jumlah jam per semesternya, ini kita sudah dapat untuk muatan pelajaran. Nah, sekarang kita akan tuangkan ke dalam program semester. Kita buka program semesternya. Ini. Kita buka program semesternya. Ini saya hapus. Oke, kita mulai dengan PKN. Ya. PKN itu dalam satu semester, di semester 1 itu ada 2 bab. Nah, sementara ini jumlah jam per minggu per semesternya satu semester untuk PKN itu 57 jam. Jadi kita bahagi 2 saja. Karena ada 2 bab, kita bahagi 2 ya. Kita bahagi 2 dulu. Karena 2 bab, kita bahagi 2. Jadi 57 kita bahagi 2. Itu dapat 28,28. Berarti ada yang 28, ada yang 29. Nanti kita lihat. Ini. Kita bulatkan jadi 28 ya. 28. Ini kita tuangkan ke alokasi waktu sini di program semester. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, jika kita harus lihat bahwa materi itu ketika banyak materinya atau banyak tujuan pembelajaran yang harus dicapai, maka alokasi waktunya harus lebih ya. Begitu juga jika materinya sedikit atau jumlah tujuan pembelajaran yang dicapai itu sedikit, maka jumlah jamnya juga sedikit. Nah, kita asumsikan bahwa di bab 1 ini jumlah tujuan pembelajaran materinya itu lebih banyak atau ya lebih banyak. Jadi kita bisa kasih misalnya 30 jam. Nah, ini kan ada 57 satu semester. Ini sudah 30, berarti sisanya kita taruh di bab 2. Berarti ada sekitar 27 jam. Jadi maka akan genap jadi 57. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengisi kolom di minggu ini, minggu-minggu pada bulan yang efektif ya. Kita buka kalender pendidikan. Nih, kalender pendidikannya kita lihat. Nah, ini. Hari efektif itu dimulai dari minggu ketiga. Jadi kita bold saja minggu pertama kedua itu diasumsikan itu masih libur. Minggu pertama kedua itu dia masih libur. Nah, kita mulai dari minggu ketiga. Nah, sementara di minggu ketiga itu tanggal 14 sampai dengan tanggal 17, Senin sampai dengan Kamis itu MPLS. Nah, baik, berarti minggu efektif untuk kita belajar adalah di minggu keempat. Ini kita kasih warna lain. Ini MPLS ya.
Ini MPLS kita ketik saja, kita tulis saja MPLS ya. Nah ini MPLS. Nah berarti kita belajar dari minggu keempat sampai mulai dari minggu keempat. Nah kita lihat di jadwal, kita lihat kembali jadwalnya. PPKN itu di hari-hari apa saja? PPKN di sini jadwalnya untuk kelas 5 hari Rabu dengan hari Jumat. Hari Rabu 2 jam, hari Jumat 2 jam. Nah, hari Rabu 2 jam, hari Jumat 2 jam. Kita kembali lagi ke kalender. Hari Rabu dan hari Jumat. Nah, kita lihat minggu keempat, hari Rabu apakah efektif? Ada. Berarti hari Rabu efektif, hari Jumat juga efektif. Kita isikan karena 2 jam, kita isikan di sini 2 jam. Di Jumat juga 2 jam. Ya. Nah, berikut. Di minggu kelima hari Rabu ada aktif. Hari Jumatnya itu tidak aktif. Hari Jumat karena sudah masuk di tanggal 1 Agustus. Maka ini kita kosongkan saja. Kita buat, kita bold saja karena ini kosong. Nah, kita mulai minggu. Kita pindah ke Agustus. Agustus itu minggu pertama dimulai dari hari Jumat. Jadi kita isi Agustus minggu pertama hari Jumat 2 jam. Minggu pertama hari Rabu itu tidak ada, kita bold gitu, kasih merah atau kasih warna apa saja menurut sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, kita lihat di bulan Agustus, minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, ya sampai dengan minggu kelima semuanya aktif. Nanti dilihat apakah ada hari libur atau tidak yang kena di hari pelajaran PKN. Jadi PKN itu hari Rabu semuanya aktif, tidak ada hari libur. Jadi kita isi saja 2 jam hari Rabu dengan Kamis. 2 sampai di minggu kelima. Hari Rabu, Jumat, Rabu, Jumat, Rabu, Jumat, minggu kelima, Rabu, Jumat. Nah, kita lihat. Ini kan 30, kita lihat dulu. Kita hitung apakah sudah sampai 30. 24, berarti baru 24. Kita masih tambah 6 jam lagi. Kita tambah 6 jam lagi. Nah, kita beranjak ke bulan September. Di bulan September itu ada 5 minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 5 minggu. Nah, kita lihat apakah hari Rabu dengan hari Jumat ini adalah hari efektifnya untuk pelajaran PKN. Kita lihat hari Rabu minggu pertama ada aktif, ya. Di hari Jumat itu hari libur, karena hari libur kita bold lagi, kita kosongkan. Kita mulai di hari Rabu minggu kedua, minggu ketiga itu efektif semua ya. Minggu kedua, ini kenapa warna kuning? Karena ini ulangan tengah semester. Kalau ulangannya tengah semester karena di minggu kedua ya kita boldnya di minggu kedua, berarti tidak ada pembelajaran di minggu kedua, hanya ulangan semester. Tapi kalau saya ini minggu ketiganya itu mid semester atau tengah semester atau UTS, jadi tidak ada pembelajaran. Nah, kita lanjut dengan di minggu keempat. Minggu keempat hari Rabu dengan hari Jumat itu aktif. Minggu keempat. Nah, kita lihat. Ini sudah kelebihan, sudah 34. Sementara di sini hanya 30. Berarti kita keluarkan 4 jam. Nih, berarti pas 30. Ini 30. Berarti untuk bab 1 itu dia sampai dengan bulan September di minggu kedua. Ya. Minggu kedua. Sekarang kita mulai dengan bab 2. Kita mulai bab 2 yaitu kan untuk bab 1 habisnya di bulan September minggu kedua. Minggu ketiganya UTS. Nah, bab 2-nya kita mulai dari sini. Dari September minggu keempat karena ini aktif. Minggu keempat hari Rabu, hari Jumat aktif. Jadi kita isi. Hari itu Rabu dengan hari Jumat. Terus di minggu kelima lihat. Minggu kelima, karena minggu kelima September hari Rabu itu tidak ada, tidak aktif. Maka kita lewati saja minggu kelimanya ini. Tidak ada. Ya. Kita
buat seperti ini. Kenapa harus dibuat seperti ini? Agar kita tidak salah. Jangan kita tidak salah untuk mengisinya. Nah, sekarang masuk pada bulan Oktober. Bulan Oktober itu dimulai ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu. Dan kita lihat hari Rabu dengan hari Jumat apakah efektif, aktif. Ya, kalau aktif berarti kita isi sampai dengan minggu kelima. 1 minggu kelima. Oke. Kita lihat dulu apakah sudah 27. Oh, ini baru 24. Kita tambah 3 jam lagi. Kita lihat di bulan November itu minggu pertama tidak ada karena tidak ada pembelajaran ya. Tidak ada pembelajaran. Kita bold saja, kita mulai dari minggu kedua. Minggu kedua hari Rabu dengan hari Kamis. Karena ini sudah 24 jam, ini 27, kita hanya tambah 3 jam saja. 2 jam, di sini 1 jam. Nah, ini sudah 27, berarti pembelajaran untuk PPKN itu hanya sampai di bulan November minggu kedua. Nah, ada rentang waktu sebelum ulangan semester itu 3 minggu. 3 minggu itu untuk apa? 3 minggu itu adalah untuk perbaikan, untuk remedial, dan untuk yang lain-lain Bapak Ibu tidak pernah masuk, Bapak Ibu libur sendiri itu digunakan di bulan November. Atau ini program ini itu Bapak Ibu bisa geser. Tapi kan program ini namanya saja program. Program itu dia bisa saja berubah ketika pada saat kita melaksanakan pembelajaran di tiap hari. Contoh, kenapa bisa berubah? Karena begini, ketika di satu tujuan pembelajaran ini tidak tuntas, maka secara otomatis kita kan harus remedial, harus mengulang kembali tujuan pembelajaran itu. Maka secara otomatis program pembelajaran ini tidak akan berjalan sesuai dengan yang telah kita tentukan. Tetapi tidak jadi masalah. Bapak Ibu buat saja program semesternya ini seperti ini. Ya, nanti pastikan bahwa pembelajaran itu habis di bulan November atau minimalnya sebelum ulangan. Jadi itu harus jadi catatan Bapak Ibu. Catatannya adalah ini program semester ini tidak akan berjalan sesuai dengan program yang Bapak Ibu tuangkan di sini karena ada beberapa hal. Yang pertama itu materi, ketika kita memberikan materi itu ketika tidak mencapai tujuan pembelajaran maka kita harus mengulangi lagi materi tersebut dan itu kita tidak tuangkan ke dalam program semester ya. Jadi itu gunanya kita membuat hari efektif, minggu efektif, dan jumlah jam per semester karena ada jeda waktu sebelum ulangan semester itu untuk perbaikan remedial atau untuk yang lain-lain Bapak Ibu tidak sempat penuhi. Oke. Saya rasa sampai di sini Bapak Ibu mungkin sudah mengerti ya. Jadi kemudian kita lanjut lagi dengan bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia nih. Kita lihat bahasa Indonesia ada berapa jam? Bahasa Indonesia ada 4 bab. Tapi tidak semua bab ini ya Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu mampu penuhi dalam satu semester itu 4 bab ini ya Bapak Ibu berarti maksimal dalam pembelajaran atau siswa-siswa sudah memenuhi syarat di tujuan pembelajaran itu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sampai di bab 2, bab 3, atau cuma sampai bab 1 ya tergantung Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu. Ya. Tapi kita harus buat program semesternya. Nah, jadi ini kita mulai dengan bahasa Indonesia. Kita lanjut dengan bahasa Indonesia ya. Kita lihat bahasa Indonesia itu dia 85 jam. 85 jam itu kita bagi 4 ya. Kita bagi 4. Kenapa 4? Karena ada 4 bab dalam satu semester. Jadi 85 kita bagi 4. Ada 21
Nah, 21 atau 22 jam per bab. Nah, 21. Kita taruh rata-rata 21 semua ya. 21 ada 84. Berarti ini 84 berarti masih ada satu karena di sini ada 85. Kita misalnya di sini kita berikan jadi 22 jam. 85 ya. Oke. Sekarang kita lihat di jadwal. Jadwalnya bahasa Indonesia itu 33 jamnya. Ya, di jadwal 3 jam. Hari Selasa 3 jam, hari Jumat 3 jam. Jadi hari Selasa dengan hari Jumat 3 jam. Kita lihat kalendernya. Kita buka kalendernya. Sama seperti tadi. Hari Selasa dengan hari Jumat. Ini kita copy saja dari sini. Itu kita copy saja itu. Oke. Ini saya hilangkan dulu. Nah, hari Selasa dengan hari Jumat. Kita lihat hari Selasa dengan hari Jumat. Jadi hari Selasanya ada tanggal 22 3 jam ya. Hari Selasanya 3 jam. Hari Jumatnya kita lihat di minggu keempat hari Jumat tidak ada ya. Jadi kita kosongkan saja, kita boldnya, bold warna merah. Oh maaf, ini masih minggu keempat ya. Hari Jumatnya ada 3 jam ya. Minggu kelimanya ini ada, tapi ini tidak ada. Jadi kita bold saja. Nah, kita lanjut ke Agustus. Agustus kita mulai dari minggu pertama itu di hari Jumat. Jadi kita isi hari Rabunya itu kosong di minggu pertama. Nah, minggu kedua sampai seterusnya kan aktif. Minggu kedua, ketiga, keempat, kelima itu aktif. Berarti kita isi saja. Nah, tapi kita lihat dulu jumlahnya apa sudah 22 atau kelebihan. Kita totalkan dulu kita jumlah. Berapa ya? Ya, ini sudah 36 jam. Sementara di sini hanya 22. Jadi kita hapus yang lain. Nah, di sini 1 jam. Saya dia 22. Nih, 22. Nah, untuk bab berikut, bab 2 ini 21 jam. Kita mulai di ini karena berhentinya di hari Jumat 1 jam ya. Masih ada sisa 2 jam. Kita lanjut dengan materi bab 2 ya, 2 jam. Gitu. Karena harus total 6 jam toh. Karena dalam 1 minggu ada 6 jam. Sementara yang dipakai dalam untuk bab 1 itu 4 jam. Masih ada sisa 2 jam. Jadi 2 jam untuk hari Jumat di bab di minggu ketiga. Di Agustus minggu keempat kita ini kita bold ya. Ini minggu keempat. Ini kita 3 karena itu aktif. 4 sampai dengan minggu kelima. Nah, di bulan September kita lihat bulan September hari Selasanya itu kan tidak ada. Hari Selasa tidak ada aktivitas karena sudah tidak ada tanggal, tidak ada yang aktif. Jadi kita bold saja minggu pertama hari Selasa, kita lanjut di hari Jumat ada. Salah saya. Oh ini September. Maaf. Jadi kita lihat September semua aktif. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga karena ulangan semester, mid semester maka tidak usah diisi, ya. Tidak usah diisi. Kita lanjut minggu keempat sampai dengan 1, 2, 3, 4. Ada 5 minggu ya. Cuma sampai di minggu kelima hari Selasa, kemudian hari Jumatnya tidak.
Nah, hari Jumat tidak. Nah, sekarang kita hitung apakah 21 atau kelebihan. Kita hitung Nah, ini sudah 35 jam, sementara di sini hanya 21. Maka kita harus sesuaikan 21. Ini hapus. Berarti di sini 2. Nah, 1. Nah, seperti itu, ini 21. Nah, untuk bab 3, di minggu kedua itu kita lihat minggu pertama, minggu kedua bulan September ya. Minggu kedua bulan September aktif, berarti ini karena minggu keduanya ini hanya 1 jam ya, hanya 1 jam, karena satu minggunya itu 6 jam, jadi kita taruh 3 ya. Kemudian kita lihat di bulan Oktobernya, masih bulan Septembernya minggu ke ya, kita mulai dari hari Selasa ya. Selasa ini 2 ya, 1, karena satu minggunya di hari Selasa harus 3 jam, berarti masih ada sisa 2 jam ya. 2 jam. Jadi 2 jam. Kemudian di sini 3 jam, hari Jumat tetap 3 jam. Salah. Nah, ini pas 3 jam, ini pas 6 jam dalam minggu kedua. Minggu ketiga ulangan di semester, minggu keempat kita isi. Minggu kelima itu hari Selasa ada, tapi hari Jumatnya tidak ada ya, karena tidak ada hari efektif tuh. Kita lanjut di bulan Oktober. Bulan Oktober hari Jumatnya langsung, hari Rabunya tidak, hari Selasanya tidak ada ya. Kita boleh saja hari Selasa, ini hari Jumat. Kita hitung dulu apakah sudah 21 atau kelebihan. 17 masih ada. Berarti di bulan Oktober ini aktif semua. Aktif semua. Berarti ini 21 ya. Jadi 3. Nah, ini 23 sudah kelebihan. Berarti 1 jam. Oke, bab 4-nya kita mulai lagi Bapak Ibu di hari Jumat. Karena hari Jumatnya hanya 1 jam, dipakai di bab 3, tapi di satu minggu itu di hari Jumat ada 3, berarti 2 jam kita tambahkan. 2 jam, supaya pas 6 jam. Nah, untuk Oktober semua aktif. Minggu 1, 2, 3, 4, 5 sampai di minggu kelima. Jadi kita Selasa, Jumat. Dari Selasa, Jumat sampai minggu kelima. Ya, berapa jam? Kita hitung dulu kalau berapa ya. Kita hitung kalau berapa. Ini 20 jam.
Sementara ini 21 di bulan Oktober, bulan November itu minggu pertama tidak ada. Ya, minggu pertama tidak ada. Kita mulai dengan minggu kedua hari Selasa. 1 jam. Pas 21. Nah, jadi semua pelajaran itu akan habis di bulan November. Ya, di bulan November, hari efektifnya di bulan November. Nah, karena sisanya ini ya kita gunakan untuk remedial, perbaikan-perbaikan, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk bahasa Indonesia, untuk matematika dan selanjutnya itu sama seperti ini. Ya, sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, nanti hubungi di nomor WA saya. Apabila Bapak Ibu tidak belum mengerti, nanti hubungi saya ya di nomor WA saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.